Inilah proyek raksasa yang diam-diam mengubah peta dunia, reklamasi pantai. Sebuah proses ketika laut dangkal disulap menjadi daratan baru dengan pasir hasil pengerukan. Apa yang terlihat sederhana, ternyata melibatkan teknologi triliun rupiah dan dampak yang sangat luas, baik ekonomi maupun lingkungan. Saat ini, dunia menggunakan lebih dari 40 hingga 50 miliar ton pasir per tahun, menjadikannya sumber daya yang paling banyak dipakai setelah air. Dari jumlah itu, sebagian besar digunakan untuk beton, pembangunan kota, dan reklamasi pantai. Bahkan PBB pernah menyatakan bahwa konsumsi pasir global kini sudah masuk kategori tidak berkelanjutan. Negara yang paling agresif melakukan reklamasi adalah Cina. Sejak tahun 1980, Cina telah menambah lebih dari 13.000 km persegi daratan baru, setara luas negara Jamaika. Sementara Singapura, meski kecil, telah memperluas wilayahnya hingga 25% lebih besar dari luas aslinya, menghabiskan lebih dari 500 juta ton pasir sejak tahun 1970. Prosesnya dimulai dari survei sonar untuk memetakan dasar laut. Dari sana, insinyur menentukan titik yang aman dijadikan sumber pasir. Selanjutnya masuk kapal kruk raksasa seperti Trailing Suction Hopper Dredger yang mampu menyedot hingga 10.000 sampai 40.000 meter kubik pasir per hari. Dalam 1 tahun, satu kapal saja dapat memindahkan volume pasir setara 6.000 kolam renang ukuran Olimpiade. Pasir itu kemudian dipompa menuju area reklamasi yang telah ditutup tanggul batu dan geotekstil. Lapisan demi lapisan pasir dipadatkan menggunakan teknologi fibrokompaksian, agar kuat menahan bangunan tinggi dan infrastruktur berat. Di beberapa kota, reklamasi digunakan untuk membangun bandara baru, kawasan bisnis, hingga area wisata. Hasilnya memang luar biasa. Ekonomi meningkat, pelabuhan bertambah, dan ruang kota menjadi lebih luas. Namun di balik pencapaian itu, ada harga lingkungan yang harus dibayar. Mengambil pasir dari laut dapat menyebabkan perubahan arus, kerusakan terumbu karang, hingga hilangnya habitat ikan. Laporan UNEP menunjukkan bahwa pengerukan pasir berlebihan telah menyebabkan penurunan hasil tangkap, hingga 30-40% di beberapa wilayah pesisir Asia Tenggara. Selain itu, reklamasi yang tidak dikelola dengan baik bisa mempercepat abrasi pantai di wilayah lain. Karena itu, proyek modern kini diwajibkan melalui analisis dampak lingkungan yang ketat. Beberapa negara menerapkan zona larangan pengerukan untuk melindungi terumbu karang, membuat terumbu buatan, dan merehabilitasi mangrove sebagai kompensasi ekologis. Dengan urbanisasi cepat dan jutaan orang pindah ke kota setiap tahun, reklamasi mungkin tetap menjadi pilihan strategis. Namun tantangannya adalah bagaimana menciptakan daratan baru tanpa menghancurkan ekosistem lama, seimbang antara ambisi pembangunan dan keberlanjutan. Pada akhirnya, reklamasi pantai adalah simbol kemampuan manusia menciptakan ruang dari tempat yang sebelumnya tak bisa dihuni. Sebuah inovasi besar, yang hanya akan menjadi berkah jika dilakukan dengan data, perencanaan ilmiah, dan kesadaran bahwa laut bukan sekadar ruang kosong.